Bab 039. Setelah helaan itu, Riko kembali berucap, gue kangen kita kayak dulu. Hembusan nafas di kalimat terputus itu menandakan bahwa ia sedang menahan sesak. Sementara Amira mendengarkan dengan hati sendu, ia juga dapat melihat Riko berbicara tanpa melihat ke arahnya. Sesekali terlihat laki-laki menunduk seperti ada sesuatu yang tertahan. Lagi-lagi Amira merasa bersalah, lebih tepatnya merasa bersalah karena ada yang ia tutupi dari sahabatnya itu. Tapi, kan lo sendiri yang ngejauhin gue. Sejak hari terakhir waktu kita study tour di Bali. Dan, kali ini Riko mampu untuk menatap Amira. Ia sorot telaga bening itu dalam-dalam seolah menyiratkan sesuatu di sana. Lama ia menatap lalu kemudian berpaling lagi. Rik, Mira, ucap mereka bersamaan. Lalu kembali saling bersitatap, hingga akhirnya Amira pun bersuara. Lagi-lagi Riko hanya bisa merunduk memejamkan mata seperti memendam sesuatu yang dalam. Merunduk di setiap kalimat yang tidak bisa ia jawab. Tapi, tidak ada yang salah dalam diri gadis itu. Hanya saja dia terlalu berharap dan tidak bisa menerima kenyataan. Lalu Riko menegakkan kepalanya memandang ke segala arah hingga akhirnya sesuatu yang tertahan itu pun ia ucapkan. Menurut lo apa rasanya di saat sesuatu yang kita harapkan akan jadi milik kita, tapi tidak bisa kita miliki karena kenyataannya sudah dimiliki orang lain? Amira hanya bisa terdiam oleh ucapan itu. Dan, di tengah ketertegunan itu, Riko, 2 tahun lebih gue jemput lo pas mau berangkat sekolah sejak pertama kali kita deket. Nganterin pas pulang sekolah, nemenin lo belanja, belajar bareng, matanya lurus menatap, nanar. Rik. Lalu ia menoleh untuk menatap gadis yang menganggapnya sahabat itu, tapi gue senang ngelakuinnya. Gue senang ngelakuin semua itu Mira, apapun saat bersama lo. Dan, selama itu lo ternyata gak sadar-sadar. Tidak sadar apa, 1 bulan mereka tidak lagi ngobrol sedekat ini, Amira rasa Riko berubah. Sikap Riko yang seperti ini belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi, mungkin itu memang salah gue, karena gak gerak cepat. Riko kembali menghela nafas, ia rasa sesuatu yang tertahan itu membuat ia terlalu banyak meraup dan membuang udara dari dalam tubuhnya. Rasanya ia semakin sesak mendengar ketidakpekaan gadis itu. Apa sesulit itu Amira membaca perasaannya? Hingga akhirnya gue sadar kalau harapan itu udah gak ada lagi buat gue. Suara Riko semakin mengecil. Riko. Riko sontak menoleh sekaligus menyambar cepat, Amira gue. Dan, kedua bola mata itu pun kembali beradu. Amira gelagapan Riko mendekatkan wajah dan menipiskan jarak mereka berdua. Jangan Rik, tahannya. Akhirnya Faris dapat terlolos dari kemacetan ibu kota. Benar-benar, waktunya harus terkuras selama 30 menit untuk terlepas dari keadaan yang membuatnya menumpuk kesal ini. Ia lirik lagi jam di tangannya, pukul 5:30. Ah, sial. Faris benar-benar merasa sial. Dan, lagi kenapa ponselnya harus tiba-tiba habis baterai begini? Dia jadi tidak bisa menghubungi Amira, kan? Duh, bagaimana ini? Dia jadi semakin cemas. Dipacunya mobil itu lebih cepat, menyalip setiap kendaraan yang ia lewati tidak peduli sumpah serapah orang-orang yang ia dengar. Inginnya saat ini adalah dia segera sampai ke tempat tujuannya. Sesampainya ia di tempat yang dituju. Dari balik kaca mobil ia tercekat, itu yang ia lihat Amira, kan? Faris menggeram, kesal. Adrenalinnya serasa dipacu melihat pemandangan ini. Sial berani-beraninya anak itu. Faris menyentak pintu mobil dengan kuat. Bergegas ia turun, menutup pintu itu cepat, lalu melangkahkan kakinya dengan segera. Benar-benar tidak tahu malu. Apa yang dia lakukan? Sementara itu 2 orang yang tidak sadar sedang mencuri perhatian itu, masih duduk di halte bus. Tidak menyadari ada sosok yang tengah tersulut emosi karena melihat kedekatan mereka. Riko lo mau apa? Amira memundurkan wajahnya takut. Ini sangat dekat, bahkan ia dapat melihat dengan jelas bola mata Riko yang bulat. Membenahi anak rambut yang terlihat menganggu di pelipis itu,
Riko sadar dia sudah tidak tahu diri. Tapi, bagaimanapun dia rindu. Dia rindu menatap Amira sedekat ini. Masih sama, Amira tidak berubah. Cantik, dia masih secantik saat terakhir kali ia menatapnya sedekat ini. Namun lagi-lagi hatinya tiba-tiba merasa keluh. Gugur sudah rencana yang sudah ia simpan sejak lama. Ditatapnya lagi semburat itu. Tapi, apa salah kalau ia mengharapkan sesuatu yang bukan miliknya? Pada akhirnya dia hanya menatap tanpa bisa menggapainya. Namun saat tangan itu masih bergerilya pada wajah sosok cantik di depannya. Mira aku. Garik. Grab. Seketika Riko tersentak saat tangannya tiba-tiba digenggam kuat dan cepat. Termangu sesaat lalu perlahan dia menoleh pada pemiliknya. Dia. Mendadak Riko pun terkejut. Mau ngapain lo? Seruan itu menyentak dan menakutkan. Sosok itu menatap Riko dengan sorot mata berkobar. Riko pun lantas menarik tangannya yang sudah lancang itu, ia memalingkan raut wajah yang masih sangat terkejut. Sial! Menoleh ke arah Amira, Faris menatap gadisnya yang tengah melongo bingung. Bergantian dia tatap dua orang yang baru saja ia ciduk itu. Dadanya naik turun menggebu-gebu. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah orang yang tidak suka jika ada yang mengganggu, baik mengganggu dirinya atau sesuatu yang ia miliki. Tak urung Riko, dadanya pun ikut naik turun. Keduanya pun saling memandang dengan cara yang sama. Seakan ada kilatan amarah di sana. Seolah keduanya telah mengganggu satu sama lain, saling menuduh merebut apa yang mereka miliki. Namun beberapa saat kemudian, akhirnya Riko pun sadar, ia salah. Mata yang tadi menyala itu perlahan redup. Itu bukan tempatnya, ia tidak pantas memiliki rasa yang berkobar ini. Mundur satu langkah ia pun berbalik. Tertunduk sesaat sebelum melanjutkan langkahnya. Sulit sekali-sekali rasanya, mencoba ikhlas dan merelakan itu rupanya semenyakitkan ini. Riko tersenyum lebar, mencoba untuk tegar dan tidak mengasihani diri sendiri. Namun, tidak bisa, ia bisa apa? Sekarang ini hatinya lah yang berbicara. Ia tidak bisa mengendalikannya. Hatinya terhunus sembilu. Sakit. Tak ingin berlama-lama lantas ia pun bergegas menghidupkan mesin motornya, tertunduk beberapa saat kemudian berlalu. Seiring dengan deru motor yang melaju itu Amira pun tersadar. Apa ini? Tiba-tiba ada perasaan janggal yang menyusup dalam hatinya. Riko langsung pergi saat melihat Faris. Kenapa? Apa Riko mengenal Faris? Maksudnya apa dia pernah bertemu secara langsung? Atau apa Riko tahu kalau Faris adalah, tapi itu tidak mungkin. Ia belum pernah menceritakan apa-apa kepada sahabatnya itu tentang siapa Faris sebenarnya. Berpaling dari sosok yang semakin menjauh itu Amira lalu menatap Faris. Lalu Faris berucap datar, ayo kita pulang. Amira tersentak, ia tidak pernah melihat raut wajah Faris seserius ini. Bahkan suaminya itu tidak menatapnya sedikit pun. Mengekori Faris yang berjalan lebih dulu di depannya, Amira masih memikirkan hal yang baru dilihatnya barusan. Reaksi Riko kenapa seperti itu? Kenapa Riko tidak menanyakan sesuatu padanya? Maksudnya, Amira benar-benar tidak mengerti. Dan lagi, ia mengangkat kepalanya menatap Faris. Mereka berdua, apa saling kenal? Tunggu, ia masih bingung soal ini. Amira membuka pintu mobil, dilihatnya Faris duduk dengan mata menatap lurus ke depan. Wajahnya juga tegang. Timbul perasaan kurang enak, namun perlahan ia pun duduk di kursi penumpang. Matanya mengerjap-ngerjap, tiba-tiba ia merasa canggung. Ini Faris kenapa ya? Kenapa jadi dia yang menegang begini? Yang menyuruh Faris untuk datang ke sini padahal kan adalah dia. Tapi, ia lirik lagi sosok di sampingnya itu dengan seksama. Nafasnya berhembus kasar namun Faris mencoba menahan gejolak yang ada sekarang. Menarik nafas Faris pun bertanya, ngapain dia tadi? Dia, oh, maksudnya Riko. Cuma ngajak ngobrol, sahut Amira pelan. Kalau dia deketin kamu lagi jangan mau. Amira terdiam sejenak. Kita cuma temenan. Dia gak nganggap kamu temen.
Maksudnya, akhirnya Faris pun menatap gadis itu walau masih dengan perasaan kesal yang tertahan. Pokoknya jangan mau kalau dia ngajak ngobrol lagi. Amira semakin tidak mengerti. Tapi kita berdua sudah temenan lama, kita sahabatan. Yakin, selama itu dia nganggap kamu sahabat. Abang ngomong apaan sih? Amira benar-benar tidak mengerti. Sedari bersama Riko tadi dia harus kebingungan memahami sendiri maksud dari perkataan lelaki itu saat berbicara dengannya. Dan, sekarang Faris pun begitu, memang dia bisa paham dengan pembicaraan tebak-tebakan ini. Akhirnya karena tidak juga menjawab Amira kembali berbicara. Aku kenal Riko dengan baik. Faris diam belum menjawab. Memang kenapa sih aku gak boleh dekat-dekat dia? Faris menoleh sejenak, pokoknya kamu turutin aja apa yang abang bilang tadi. Tapi kenapa? Aku kenal Riko lama dari sebelum nikah sama abang. Amira, kalau kata abang gak boleh ya gak boleh. Abang tuh gak jelas, giliran tadi malam aja abang berdua kan, sama dia. Airin maksudnya, sambar Faris cepat. Amira membuang muka. Tuh, nyadar. Faris menghela nafas. Nggak ada sayang, semalam itu abang langsung pulang. Beneran? Masa kamu nggak lihat sih waktunya? Setelah iklan abang langsung pulang ke rumah, terus buru-buru ke kamar nemuin kamu. Amira tidak langsung luluh dengan penjelasan itu. Ia masih merengut, ingatan akan Airin yang sumringah dengan membawa bunga di tangannya itu masih terbayang. Amira sangat geram mengingatnya. Ekspresi wanita itu, gerak-gerik tubuhnya kala menatap Faris. Dia sangat tidak suka. Sebal. Terus kenapa abang gak jauhin dia? Bisa kan menolak? Faris memegang keningnya pusing. Bagaimana dia harus menjelaskan? Tuh kan, gak bisa jawab. Set, udah gak usah dibahas lagi. Sambar Faris cepat. Ia menaruh jari telunjuknya di bibir mungil itu. Tapi kalau nanti dia gitu lagi gimana? Kalau dia ngelakuin sesuatu yang lebih nekat lagi misalnya. Bisa ajakan abang pindah ke lain hati lagi. Jelasnya cemas. Faris rasanya ingin tertawa. Pindah ke lain hati. Dia akan berpindah hati dengan Airin. Astaga, Faris tidak menyangka kalau Amira akan berpikir sampai ke sana. Setakut itukah istrinya sampai-sampai berpikir dia akan berpaling. Ya ampun, kok dia jadi gemas ya? Nggak mungkin dong sayang, masa punya istri cantik gini berpaling. Blus. Amira langsung memalingkan wajah. Ah, kok gampang sekali sih, dia tersipu. Mira, Faris membuka seat belt-nya yang sempat ia pasang tadi. Lalu beranjak dan berpindah posisi duduk di sisi kursi tempat Amira duduk. Sempit memang, tapi dia suka akhirnya mereka bisa berdekatan. Amira lagi-lagi merengut, sempit. Faris tersenyum, lalu perlahan ia pun mengangkat gadis itu ke atas pangkuannya. Amira terkesiap, namun akhirnya tangan itu tidak bisa menolak untuk melingkari di leher sang pemangku. Kangen kamu. Amira merinding mendengar bisikan itu. Apalagi saat Faris mulai menggigit-gigit kecil telinganya. Menarik pinggangnya erat hingga sangat rapat, Amira ikut menggelayuti Faris dengan erat. Namun, beberapa saat kemudian tangan yang mulai menyusup ke dalam celana pendek ketat di balik rok itu pun terhenti karena tiba-tiba ditepis oleh pemiliknya. Faris menatap protes, sayang. Pulang dulu. Faris paham, lagi-lagi ia tersenyum, di rumah berarti lanjut ya. Dan senyum laki-laki itu semakin mengembang saat Rona malu-malu itu mengangguk setuju. Kap, berdecap, dan, kecupan di kening pun ia daratkan lama di sana. Hari sudah malam saat mereka sampai di rumah. Melepas seat belt-nya lalu Faris berbalik menatap Amira. Jadi mungkin karena terlalu malu dan gugup akan rencana ritual yang akan mereka lakukan setelah ini, Amira sedari perjalanan pulang ke rumah tadi tidak ingin menatap Faris dan terus memalingkan wajah keluar jendela. Faris tersenyum, sepertinya sifat pemalu itu memang benar-benar sifat mendasar dari istrinya ini. Yang pastinya Amira akan terus memperlihatkan sikap malu-malunya itu untuk beberapa lama. Mira. Tidak ada sahutan.
Faris pun menggoncang bahunya, Amira. Perempuan itu melenguh. Kamu ketiduran. Amira mengangguk, udah nyampe. Faris mengangguk. Lalu matanya tertuju pada sebuah mobil yang terparkir di samping mobilnya. Mengetahui siapa pemilik mobil itu, kemudian keduanya pun turun dan bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Genggaman tangan itu begitu kuat, Amira sampai kesusahan untuk melepaskannya. Ia melirik Faris kesal, mencoba melepas genggaman kuat itu dengan tangan lainnya. Lebay tahu gak? Amira menyentak tangan itu hingga terlepas. Ada maminya dan ia terlalu memperlihatkan perilaku Faris yang menurutnya berlebihan ini. Faris menghentikan langkahnya. Sepertinya hari ini mereka terlalu sering terbawa emosi yang campur aduk. Lalu pandangan itu menusuk dalam. Amira pun menunduk merasa bersalah, jangan di depan mami. Bukan ia tidak suka, tapi menurutnya perilaku ini sangat tidak pantas jika terlalu diumbar atau dia memang belum terbiasa saja. Mami tidak pernah melihatnya seperti ini. Amira terlalu kaku untuk memperlihatkannya. Bahkan Riko hanya satu-satunya teman lelaki paling dekat yang Mami tahu. Maksudnya Amira tahu mereka sudah menikah. Tapi, entahlah mungkin saat ini ia hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan perlakuan ini. Tapi sepertinya Faris tidak terlalu peduli, laki-laki itu malah menarik bahunya untuk saling berhadapan. Mami kamu bakalan sering melihat ini, bahkan mungkin lebih. Faris menyunggingkan bibirnya penuh arti. Namun seketika ia tersadar. Berhenti. Menyentak tubuh itu kuat, ya, udah kita lanjutin di kamar. Ucap perempuan itu terengah-engah. Dan, itu mampu menghentikan kegilaan Faris. Faris benar-benar gila. Bisa-bisanya mereka melakukan itu di balik pilar. Sementara orang tua mereka ada di dalam rumah. Faris yang tak kalah memburu pun mengangguk setuju, sekarang Mira, aku mau sekarang. Sepertinya gelora ini sudah tidak bisa ia tahan lagi. Ia ingin segera merampungkannya. Amira meneguk ludah pelan. Ragu-ragu ia mengangguk, iya, sepertinya setelah ini ia akan menghabiskan malam yang panjang. Dan, di saat kedua sejoli itu mulai menaiki tangga. Sosok cantik nan elegen walau sudah berkepala 4 itu pun kemudian mendekat. Baru nyampe kalian. Lantas keduanya pun menoleh. Mami. Mami mau ngomong dulu. Terlihat Mami melipat kedua tangannya di atas perut. Tatapannya seperti siap mengeksekusi salah satu di antara mereka. Sekarang, tanya Amira. Iya sekarang, lalu, kamu nggak mau peluk Mami atau apa Amira? Kamu kayaknya nggak kangen ya sama Mami. Tersadar Amira pun mendekat. Nggak Mi, bukan gitu. Lalu Amira langsung menghambur dan memeluk Mami Miska. Udah mulai lupa ya kamu sama Mami kamu sendiri. Dan, Mami pun semakin ketus. Tangannya lurus ke bawah tanpa membalas pelukan. Mami apa-apaan sih? Amira mendengus kesal. Cih, Maminya kok lebay begini ya? Sudah cepetan, Mami mau ngomong sama kalian berdua. Melepas pelukan itu, kemudian melenggang berjalan terlebih dahulu. Amira menoleh, menatap Faris. Laki-laki itu lalu merengut kesal. Amira paham kemudian dia hanya bisa menatap wajah itu seakan meminta pengertian. Mami mau ngomong apa? Tanya Amira saat ia baru saja terduduk di sofa ruang tamu itu. Mami mau ngajak kamu pulang malam ini. Tuh, tambah ketus. Faris yang baru mau duduk pun tiba-tiba tercekat lalu menatap Mami protes. Matanya pun bertubrukan langsung dengan sorot yang ingin segera menyalahkannya itu. Ini pasti Mami Miska sedang kesal padanya. Gara-gara acara live semalam, pastikan. Miss, Mama Adele yang duduk bersampingan mencoba menahan emosi besannya itu. Mami serius mau ngajak aku pulang.